Bagaimana jika saya katakan bahwa masalah keuangan Anda bukan hanya ditentukan di kantor, tetapi ditentukan di kamar tidur Anda pukul 10 malam? Kebanyakan orang menutup mata dalam keadaan ghaflah, lalai. Namun seorang mukmin menutup matanya sebagai cara untuk membuka pintu-pintu langit. Hari ini, saya akan membagikan protokol malam, sunnah selama 10 menit. Rutinitas ini bukan hanya memberi ketenangan, tetapi juga mengundang malaikat pembawa barokah untuk menjaga rumah Anda selama Anda tidur. Jika Anda ingin bangun dengan hidup yang lebih ringan, Anda harus belajar bagaimana mengakhiri hari Anda bersama Allah. Bayangkan, saat dunia mulai sunyi dan Anda bersiap memejamkan mata, Anda bukan sekedar berbaring untuk istirahat. Anda sedang memasuki keadaan perlindungan yang suci. Dalam kehidupan yang sibuk, kita sering menganggap tidur sebagai mati sementara atau sekedar berhenti. Tetapi bagi seorang mukmin, tidur adalah kematian kecil. Dan bagaimana kita mempersiapkan kematian kecil ini akan menentukan keberkahan hari esok kita. Rahasia pertama dari malam yang mengundang rezeki adalah wudhu sebelum tidur. Rasulullah SAW memberikan janji yang terdengar seperti keajaiban. Beliau bersabda, "Jika seorang hamba tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, maka seorang malaikat akan berada bersamanya sepanjang malam." Malaikat itu dekat dengan tubuhnya, menjaganya. Bayangkan sejenak, saat Anda tidak sadar, saat Anda lemah dan sedang bermimpi, seorang malaikat mulia dari Allah menemani Anda. Dan setiap kali Anda bergerak dalam tidur, malaikat itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini, karena ia tidur dalam keadaan suci." Inilah sebabnya rumah terasa berbeda ketika Anda membiasakan amalan ini. Wudhu bukan hanya membersihkan kulit, ia membangun perisai spiritual di sekitar tempat tidur Anda. Ia membersihkan stres dan dosa-dosa kecil sepanjang hari, membuat jiwa Anda ringan dan siap menerima rezeki esok pagi. Para ulama menjelaskan, jiwa orang yang tidur dalam keadaan wudhu akan bersujud di bawah arsy Allah. Jika Anda ingin hidup terasa lebih mudah, jika Anda ingin rumah menjadi tempat yang tidak mudah dimasuki setan, jangan biarkan kepala Anda menyentuh bantal tanpa cahaya wudhu. Amalan ini hanya butuh 2 menit, tetapi 2 menit itu mengubah tidur biasa menjadi ibadah yang luar biasa. Sekarang, saat malaikat telah berjaga, kita masuk ke lapisan perlindungan berikutnya. Pencegahan 3 ikatan. Setelah Anda menyucikan tubuh dengan wudhu, sekarang Anda harus bersiap untuk pertempuran yang tidak terlihat, yang terjadi setiap malam. Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang satu kenyataan yang tersembunyi. Ketika seseorang pergi tidur, setan datang ke belakang kepalanya dan mengikat 3 ikatan yang kuat. Pada setiap ikatan yang dibuat, setan membisikkan ke dalam jiwa, "Malam masih panjang, tidurlah lagi. Kasurmu hangat, jangan bangun." Ikatan ini bukan hanya simbol. Inilah rantai ghaflah, kelalaian. Inilah yang membuat tubuh terasa berat ketika azan subuh berkumandang. Inilah yang membuat Anda bangun dengan hati gelisah, mudah marah.
dan terasa jauh dari keberkahan hari itu. Namun ada sunnah yang bisa mencegah ikatan ini menguasai diri Anda. Sebelum memejamkan mata, niatkan dalam hati untuk bangun tahajud atau subuh. Niat itu sudah menjadi senjata iman Anda. Para ulama mengatakan, niat seorang mukmin lebih kuat daripada amalnya. Saat Anda berbaring di sisi kanan dan meletakkan tangan di bawah pipi, Anda sedang memberi tanda kepada langit bahwa Anda adalah hamba cahaya, bahkan ketika sedang beristirahat. Bayangkan sebuah rumah di mana setiap penghuninya telah melepas ikatan itu, bahkan sebelum ia terbentuk. Dengan membaca Al-Mu'awwidhatain, surah Al-Falaq dan An-Nas, lalu meniupkan ke telapak tangan dan mengusap ke seluruh tubuh, Anda sedang membangun benteng yang tidak bisa ditembus oleh kegelapan. Anda sedang mengatakan kepada setan, tidak ada kekuasaanmu di sini. Rumah ini milik Allah yang Maha Pengasih. Jangan biarkan jiwa Anda terbelenggu saat Anda tidur. Gunakan menit-menit terakhir ini untuk memutus rantai itu, agar ketika fajar menyingsing, Anda bangkit dalam keadaan nasyitan, bersemangat, bersih, dan siap menerima rezeki yang telah Allah tetapkan bagi mereka yang bangun bersamanya. Dan sekarang, ketika benteng telah berdiri kokoh, kita beralih kepada surah yang akan membela Anda dalam kegelapan. Rahasia surah Al-Mulk. Sekarang, kita masuk ke bagian terdalam dari protokol malam ini. Sebuah rahasia yang hidup di antara tinta mushaf dan sunyinya kamar Anda. Inilah Al-Munjiyah, sang penyelamat. Para ulama terdahulu tidak membiarkan mata mereka terpejam sebelum membaca surah Al-Mulk. Mengapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan tentang satu surah, 30 ayat, yang akan membela pembacanya hingga ia diampuni. Bayangkan ini. Saat Anda berbaring dalam gelap, 30 ayat itu menjadi perisai yang hidup. Di gelapnya kubur dan di gelapnya rumah yang penuh tekanan dunia, Al-Mulk menjadi cahaya yang tidak pernah padam. Ketika Anda membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, Anda sedang mengakui bahwa kekuasaan atas hidup Anda, kesehatan Anda, dan rezeki Anda bukan milik atasan, bukan milik pemerintah, bukan milik kekuatan dunia manapun. Semuanya milik Raja di atas segala raja. Rasakan beratnya ayat ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Dengan membaca surah ini, Anda sedang membersihkan suasana spiritual rumah Anda. Anda sedang mengundang keberkahan mulk, kerajaan Allah, ke dalam rumah kecil Anda. Anda sedang berkata kepada malaikat rahmat, rumah ini mengenal rajanya. Renungkan ketika Anda membaca ayat, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dialah yang menciptakan kalian, memberi pendengaran,
penglihatan, dan hati. Saat 30 ayat itu selesai, Anda bukan lagi sekedar orang yang akan tidur. Anda adalah jiwa yang baru saja memperbarui perjanjiannya dengan Sang Pencipta. Anda telah menyerahkan amanah hidup Anda kepada Zat yang tidak pernah tidur. Inilah sebabnya rumah-rumah generasi salaf dipenuhi dengan sakinah. Bukan karena mereka tidak punya masalah, tetapi karena mereka tidur di bawah perlindungan Al-Munjiyah. Mereka tahu, jika mereka tidak bangun esok pagi, amal terakhir mereka adalah percakapan dengan Sang Raja. Jangan biarkan satu malam pun berlalu tanpa cahaya ini. Karena rumah yang hidup dengan surah Al-Mulk adalah rumah yang bayang-bayang kemiskinan dan kecemasan tidak bisa menguasainya. Sekarang, ketika jiwa Anda telah diselimuti cahaya Al-Quran, kita masuk ke amalan terakhir yang paling berat bagi hati. Ritual memaafkan. Kita telah menyucikan tubuh dengan wudu. Kita telah membangun benteng dengan zikir. Kita telah menerangi kamar dengan surah Al-Mulk. Namun sekarang, kita sampai pada rahasia yang paling sulit, tetapi paling kuat untuk menghadirkan barakah di rumah. Ritual memaafkan. Para ulama hati mengajarkan, rezeki bukan hanya terhalang oleh dosa kita, tetapi juga oleh hak orang lain yang masih kita simpan dalam hati. Jika Anda tidur dengan hati penuh hasad, ghibah, atau dendam, maka Anda sedang tidur bersama racun yang mematikan cahaya rumah Anda. Dengarkan kisah seorang sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Rahasia beliau bukan karena ribuan rakaat. Rahasia beliau sederhana. Setiap malam sebelum tidur, ia mengosongkan hatinya. Ia berkata, "Ya Allah, siapapun yang menzolimiku, aku telah memaafkannya karenamu." Inilah tazkiyah malam. Saat Anda berbaring dalam sunyi, ingat orang yang pernah menyakiti Anda. Ingat pasangan yang mungkin melukai perasaan hari ini. Ingat rekan kerja yang bersikap tidak adil. Lalu demi Allah, lepaskan. Memaafkan bukan berarti mereka benar. Memaafkan berarti kedamaian Anda lebih berharga daripada kesalahan mereka. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku telah memaafkan hamba-Mu atas kesalahan mereka kepadaku. Maka ampunilah kesalahanku kepadamu." Saat Anda melepaskan amarah itu, suasana berat di kamar Anda akan hilang. Anda tidak lagi membawa kotoran hati ke dalam mimpi Anda. Inilah cara mengundang malaikat rahmat untuk berada di dekat Anda. Inilah cara bangun pagi dengan kolbun salim, hati yang bersih dan tenang. Rumah yang orang tuanya dan anak-anaknya membiasakan memaafkan setiap malam adalah rumah yang tidak bisa dipecah oleh setan. Rumah itu dipenuhi rahmah. Akhirnya, ketika hati sudah sejernih kaca, jadikan kalimat terakhir Anda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah."
Anda telah mengembalikan jiwa kepada fitrahnya. Anda telah menutup pintu dunia dan membuka jendela langit. Jika ini malam terakhir Anda kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Dan jika Allah memberi Anda 1 hari lagi, Anda akan bangun dengan barokah yang tidak bisa diambil oleh dunia. Semoga Allah menjadikan rumah kita taman-taman surga dan menjadikan tidur kita jalan menuju rahmat-Nya. Sampai kita bertemu kembali di cahaya iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.